Ya, welcome to Habis. gerah banget ya Pak ya. Lemes banget ya. Enggak, Surabaya walaupun hujan gerah ya Pak. Gerah. Gerah. Oke. Udah lama kita nggak upload videonya. Iya, ya biasa Pak. Kita sibuk dengan keyakinan kita masing-masing. Mohon maaf. Ini konten bukan iman. Oke. Kali ini kita lagi Kedatangan tamu jauh. Enggak juga. Maksudnya ini, mulut kita ini agak gatal ya. Ini. Iya. Mulut kita agak gatal nih. Rasanya pengen gibah gitu. Gibah ngejulitin orang gitu ya. Ngejelitin orang. Oke. Dan Dan kita punya ahlinya. iya, kita punya ahlinya dan kemarin pas event kita ketemu orangnya dan kita culik dia di sini. Who is that? Who is that? The one and only. Kayak om biasa ya. Nice. The one and only. Let's get ready to rumble. Sini. Akhirnya kita bisa nyulik dia dengan mata batin. Siapa ini Bang Julit ini ya? Iya. Ayo. Oh. Langsung kena headshot ya? Langsung. Kena headshot. Ketahuan di tempat ya. Iya, siap. Iya, kita kan jago nerawang, Pak. Siap. Bang Julit bisa nerawang seluruh Indonesia, kita bisa nerawang dia. Siap. Jadi kita lebih sakti, Pak ya. Jadi gimana Bang Julit kabarnya? Alhamdulillah baik abang-abang. Masih di Ipo, Bang? Kadang. Kagak. Kadang kagak. Iya. Yang benar yang mana? Ya kadang kagak. Kadang kagak, kadang iya. Ini kenapa ini ada konten-konten lagi nih? Bisa aja. Kenapa jadinya saya yang wawancara? Iya, soalnya kan biasanya Bang Julit kan yang ini kan wawancara ya. Gibah. Ya, gibah. Sekarang kita balik, Pak. Iya. Kita yang gibahin dia. Oh siap. Gua ngikut. Ini kenapa kok bisa tiba-tiba di Surabaya, Pak? Kemarin ada gigs Flaws. Nah itu ya pakai budget pribadi kita buat datang ke Surabaya tuh dia juga. Ada pribadi ya. Yo, Karena sponsor udah banyak. ya alhamdulillah Bang. Kan biasanya gitu Itu Bang. out of the record. Out of the record Bang. Cuma ada disebutin gimana off the record. Hey. Oke lah, kita bahas yang pertama nih yang cukup jadi sorotan nih. Yoi. Jangan pertanyaan yang berat-berat ya Bang ya? Enggak, ini seringan pertanyaan ringan ini. Oh siap. Seringan bulu. Kenapa hip hop? Kenapa? Hip hop. Kenapa hip hop? Hip hop itu emang gua demen aja sih Bang. Gua penikmat hip hop. Gua juga pernah jadi pelaku juga di hip hop. Oh. Ya sampai sekarang gua ngerasa ini yang bisa gua lakuin buat hip hop lokal. Itu aja sih Bang. Oh, Oh, lokal ya? Lokal. Pure lokal. Lokal pride Bang. Berarti Oh, lokal pride. tiap daerah. Lokal tiap daerah Bang. Karena lokal itu kan satu daerah satu lokal. Ya. Iya kan? Bener lokal tiap daerah sih. Locals ya tambah S jadi Oke. menyeluruh. Menyeluruh Bang. Pokoknya S ku akeh. Oke. Kenapa kok bisa ada kepikiran membuat konten gibah Bukan. dalam di industri hip hop ini? Sebenarnya kita lurusin lagi Bang ya. Jadi Julid itu adalah kepanjangan dari jujur, lugas dan independen Bang. Oh, bukan gibah, julid yang gibah itu. Jadi bukan lebih ke bukan julid yang negatif, Pak. Bukan. Ya kan? Oke. Julid yang positif. Julid yang positif, jujur, lugas dan independen tuh kenapa caption dari seorang Bang Julid ini agak nyentil-nyentil karena ini emang yang ada di hip hop lokal. Kadang juga bahasanya agak nakal ya. Iya, bukan nakal, Pak. Brengsek. Iya sih kemarin waktu Enggak, di kita jujur-jujuran aja. Kadang Aduh. beberapa teman-teman yang kena, pernah Bang Julid, kok bisa ya kayak gini ya? Kayak gitu loh. benar, itu juga ngerasa kayak gitu juga banyak teman-teman di daerah juga nge-DM pengen diposting lah apa. Cuman kan ya nggak semua kita bisa posting gitu Bang. Iya, karena keterbatasan juga ya. Betul, keterbatasan juga kita ngelihat kualitas juga sih Bang. Walaupun mereka mau bayar, kalau kita bilang musiknya nggak bagus, ya kita nggak terima. Oke. Kita tadi kan sudah basa-basinya kan, Pak. Iya, Kita iya. ke segmen yang agak menjelek. Punchline nih. Punchline. Jadi ini kan banyak pro dan kontra Yoi. masalah kehadiran Bang Bang Julid. Julid, akun baru
Bukan masalah akun barunya Pak, Iya, itu juga karena perjulitannya itu. Iya, karena Ada akun yang baru. pro dan kontra. Menurut Bang Juliet gimana itu Pak? Siapa sih yang kontra bang? Hah? itu Pak, game. Game. Iya. Enggak sih bang, kalau kita ngomong pro dan kontra emang dari awal sih bukan kesalahan. Strategi yang gua jelasin adalah kalau kita ngebikin rumah, Yoi. ya kan? Kalau kita ngebikin rumah, cara buat ngedapetin hati anak-anak milenial, rapper-rapper baru nih kayak apa sih bang? Kalau kita pakai cara konven, bisa nggak mereka masuk ke rumah kita? Nggak susah. Susah kan? Makanya kita harus kasih hal-hal yang agak nyentil, mereka masuk baru kita edukasi itu. Oh, tetap ya. Tetap kalau yang kontra cuma segelintir sih bang. Yang pro, alhamdulillah hari ini masih banyak bang. Oh, siap. Dan jangan lupa di 2020 ini kan dari 2019 tagline Bang Juliet adalah perp karena nyentil ya perp aja. Iya, aku bingung. Gitu. Aku kadang bacanya bingung. Apa sih perp? Tapi kan kamu ikut kan akhirnya kan? Kamu nggak milenial Pak. Anak milenial perp Mana sama ya? skrut. Nah, Sama gerah. tapi ketika 2020 ini gue udah ganti tagline jadi 2.0 yo 2.0 Yo. yo 2.0. yo Bukan. 2.0. 2020 bang. Oh. 2020 yo karena gue mau berkarya di 2020. Oh, Pikir 2.0 oke. yo itu years old. Yo. No. Oke, sekarang ini aku habis dapat kabar kunam. Oke, sorry. Apa? Kabar manu. Kabar burung dong. Next ini Bang Juliet ada beberapa project sama lintas generasi. Lintas generasi betul bang. Apakah itu? Coba ceritakan. Ada bocoran? Jelaskan. Nah, itu juga dimasuk di tagline 2.0 yo. Jadi sebenarnya kita ngumpulin rapper-rapper daerah. Sebenarnya itu iseng sih bang. Januari kemarin gue itu posting pengen berkarya. Apa ada yang mau collab sama gua gitu kan? 2 orang yang masuk tuh dari Jawa Timur sini 1 sama dari Jawa Barat 1. Terus ternyata ketika gue bikin di feed yang masuk lebih dari 37 orang untuk ikut ke kolaborasi sama Bang Juliet. Itu banyak banget dari daerah. Akhirnya gue bingung, gue pilih lagi nih, diperkecil lagi jadi 9 orang. Jadi 6 pengennya, tapi dari nilai angka yang masuk 9 orang terpilih. Oke. Itu masih kita posting lagi akhirnya 9 kita seleksi jadi 6. Akhirnya ketemu dari Papua ada Noji, Ebin dari Manado, ada Daslislo, ada Real Magar Vegal dari Ambon, siapa lagi lupa gua. Ada Black Canyon dari Kediri, Black Canyon Kediri. Black Canyon Kediri, terus satu lagi lupa gua bang, lupa satunya. Bikin nih. Satu Indonesia ya? Anak-anak daerah sih bang, anak-anak daerah. Nah di anak-anak daerahnya juga gua kasih kesempatan buat 1 orang guest rapper yang mereka nggak tahu, dan itu udah verified biru di Instagram. Oh, akun yang emang tersohor. Akun yang tersohor, jadi dia rapper yang udah verified biru buat featuring sama teman-teman ini anak-anak daerah, jadi tinggal mereka manfaatin momen buat naiknya aja. Nah terus setelah itu gue juga bakal berkarya lagi sama Dri MC. Selanjutnya Indra Domdom. Nah yang terakhir nih sama female MC sih bang. Jadi ada Sandy Klumaropen, terus Uci Kelnis, Bianca Da Silva, sama Kak Yako. Kak Yaku. Kita manggilnya Ranto ya. Ranto ya. Mbak. Ya, kita kan satu fam soalnya. Iya, satu fan. Kayak kucang. Kak Yako. Nah ada juga bang yang kemarin juga lagi rame nih. Apa itu? Ketika gua dikasih, bukan gua dikasih, ada rapper Jogja, Guyub Glasera namanya. Itu anak lorong jalanan. Dia sekarang bisnis buat necklace. Oh, tahu aku. Siapa namanya namanya? Guyub Glasera. Oh, oke. Dia bikin necklace, dia mau paid promote tuh di Bang Juliet. Ya. Nah karena gua nggak mau, karena gua tahu dia rapper juga, pelaku juga, gua bilang ke dia, bang bikinin dong necklace buat Bang Juliet. Nah Oh, ini bukan sih Hero 234. Beda. Bukan, beda. Oh. Nah, Hero 2 apa? 4 udah pindah kota. Oh gitu. Dia kan udah nikah. Siap. Nah, basket juga. Nah setelah gua dibikinin tuh, gua bingung mau dikirim kemana bang. Kalau alamat gua kan ketahuan. Iya kan? Aku tahu.
Gampang aja. Kenapa? Kan kita udah tahu, kirim aja sih. Oh iya. Kirim aja ke Highfish dulu, nanti kita yang bantu Iya. ngirim. Siap. Iya. Nah, tapi akhirnya dampaknya bagus bang. Gue posting tuh ke story kan. Gimana kalau si necklace ini dilelang? Awalnya pertama no ya gue tau lah siapa Bang Julid ya kan. Iya. Nggak mungkin laku. Nah ternyata waktu itu si Tuan 13 lagi nih faktor penyelamat sama Epo. Dia ngajak buat ayo dilelang gitu. Gua tutup tuh, no-nya gua tutup. Gua angkat lagi ke story. Wih, Tuan 13 sama Epo aja udah yo. Akhirnya yo-nya naik, Bang. Yo-nya naik. Terus habis itu gua lelang, laku 1,5 juta. Padahal harga produksinya cuma 80.000. Wow. Satu-satunya necklace Bang Julid, Bang Julid ya. nggak bakal gua produksi lagi. Iya. Siap. Ngopi, Bang. Tapi uangnya itu nggak buat gua sih, Bang. Anjing. Kenapa? 1 juta loh ya. Aduh. Enggak sih, lebih sih sebenarnya. 1,5, terus masih ada yang donasi juga. Itu total 750, jadi yang gua pegang itu 2.250.000. Itu untuk Satu necklace. enggak maksudnya Bakar lari kemana itu, bakar Dan? lari kemana? Di konten gua yang bantu rapper hustler. Oke. Jadi kita ngebantu rapper-rapper daerah yang memang terkendala akomodasi alat dan lain-lain. Kita belikan alat recording 1 set. Dan gua koordinasinya sama Insen Sumpin Bandung. Koordinasi sama dia buat nentuin ketika mereka sudah bikin, kita suruh mereka bikin proposal lah ya, draw my story kenapa dia pengen banget sama alat recordingnya. YouTuber banget. Itu perlu. Enggak, pokoknya dia Iya. nulis bukan ngegambar, nulis. Gua udah banyak banget itu yang masuk. Terus akhirnya kita seleksi yang dapat Pekalongan hip hop rap. Enggak. Jangan. Mikrofon Pak. Jangan. Pak. Pekalongan nih suka gue. Pekalongan Asli sih Pekalongan itu juga lagi apa naik-naiknya juga Ya, sih. ini yang bikin. Kamu siapa? Bang Julid. Oh iya benar. Bang Julid mah Aku bebas. lagi suka sama Pekalongan sih. Iya. Pergerakannya Ciawi sih. Itu Aku sekarang malah mental. lagi suka beberapa rapper. Satu rapper Papua yang sempat ngirimin DM. Oh iya, sampel yang rapnya. kamu bikin challenge Iya, kemarin kemarin ya. aku bikin challenge. challenge yang dibantu sama Bang Julid kan? Bukan? Sepertinya iya. Sombong amat. Sombong amat, pasti naik Bang. Kan berkat dia nih, Bang. banyak yang itu Beneran. nih. Asli berkat Bang Julid nih. Naik Bang. Buyu Blasera kamu tahu lagu berapa Bang? Berapa? Kalungnya Bang? Berapa? Setelah gua posting mulu, lebih dari 7 Bang. Dewo. Ya enggak sih Bang. Ya enggak sih Bang. Ya, bukan sombong sih Bang, gimana? Iya. Agak. Ya sombong sih Bang. Wah. Agak lah. Wajib sombong 9 tahun loh. Iya itu sombong. Oke. Terus rencana Bang Julid ke depan? Next. Kalau bisa nih Bang. Hah? Kalau bisa ya gua bikin album sama teman-teman daerah. Oh, jadi Bang Julid mau terjun jadi pelaku lagi? Gua enggak. Oh, Gua berarti albumnya ini tanpa melibatkan Bang Julid sebagai rapper ya? Ada yang jadi rapper cuman lebih fokus ke anak-anak daerah dulu dah. Gua bantu buat mereka lintas generasi itu tadi. Nemuin siapa sama siapa, dalam satu album. Jadi kalau kayak bisa. makelar ya. Bukan. Ya nggak makelar sih Bang. Penghubung. Portal. Portal, iya penghubung kan portal. Kalau Kerennya portal. kalau kemarin gua bilang adalah gua pengen jadi jembatan. Iya sama aja, portal juga. Portal itu yang ditutup gini Bang. Iya, kamu buka gini ya. Enggak, ini jembatan Bang. Terus kalau misalnya di jembatan ada portalnya? Ribet Bang kita Oh, mau iya. keluar. Ini di part 3 guys. Part 3. Cukup panjang ya obrolan kita ya. Oke. Terus apalagi yang bakal dilakuin Bang Julid buat teman-teman? Kira-kira buat kedepannya selain yang tadi? Ya apalagi ya Bang ya? Ya yang bisa gua lakuin lah pokoknya buat hip hop lokal selama itu bendera hip hop Bang ya. Jadi gua nggak ngebedain tipe beatnya seperti apa, instrumennya. Selama dia bendera hip hop, selama dia melebarkan hip hop lokal, gua sih bantu Bang. Los Bang Julid. Local pride ya. Lokal pride Bang. Karena gini Bang, kalau kita ngomong ya telinga gua, telinga abang kan pasti beda tuh. Satu kan kita nggak bisa, bukan maksudnya dalam artian taste. Kita nggak bisa ngomongin salah satu ngomong, wah ini hip hop asli nih, ini hip hop enggak nih, nggak bisa Bang. Real dan nggak mungkin. Kayak gitu nggak mungkin. Nggak mungkin, maksudnya ya mereka punya pasar lah Bang. Ya kita ngomong tadi Sexy God itu hip hop, Iya, iya. iya kan? Iya. Dia punya pasar sendiri loh segitu banyaknya. Iya. Apa salah dia? Enggak.
Bahkan misalnya kita bahas tentang NDXAK, nggak salah. Nggak salah. Jauh sebelum NDXAK udah banyak di Jogja. Iya. Dan itu yang masih heran juga banyak yang nggak nerima. Nah, kesalahan mereka di mana sih? Pertanyaannya seperti itu. Kesalahan mereka nggak kenalan kayaknya. Mungkin. Cuman kan ya itu Tuhan semua sih Bang yang ngatur Bang. Iya kan? Wosh. Kita nggak bisa. Masa berdosa ngomong Tuhan di hari Minggu dan saya gereja. Iya, nggak apa-apa sih Bang. Siap. Jadi dalam artian selama lu masih bendera hip hop ngapain sih dibatasin? Lu punya masa sendiri kok akhirnya. Iya. Kita punya segmen, kita punya market, kita punya sasaran yang harus ya inilah materiku nih buat ini. Jadi itu Aku gak harus memaksa harus kesini ya kan. kita bisa menciptakan pasar sendiri kan. Iya. Sebenarnya kan kayak gitu. Daripada ikut arus kan ya lebih baik bikin arus baru. Bos, Ya. ikut arus itu saingannya banyak, Bos. Loh, iya. Dan kan belum tentu sama selera orang kan Bang. Itu dalam artian Bang LTK suka seperti ini, Bang Papa Street suka seperti ini, gue juga suka seperti apa. Iya, kita punya selera masing-masing lah. Iya benar. Pesan terakhir enggak? Quotes terakhir. Coach terakhir Quote ya. sama sih sama interview gue sebelumnya. Selama lu masih mencintai hip hop lokal dengan sepenuh hati, tetap jalanin deh, jangan pernah berhenti karena estafet ini nggak akan pernah jalan kalau lo mutusin untuk berhenti. Oke. Jadi gerak terus hip hop lokal, jangan pernah berhenti, nyalain terus apinya. Apapun hip hop lo. Ya. Quote lu tuh. Got Oke. Kita tuh Ya. kayak kon. Oke, siapa jeneng? LTK. Bawa straight. Bang Julid. Peace.